Lanjut. 8. Kelebihannya ingin melebihi segala ilmu seperti sabda Rasulullah SAW. Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisinya, jadikannya orang yang ahli agama. Nah, lihat nih. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa seseorang, kalau orang Bahari mengatakan barang siapa dikehendaki oleh Allah orang itu jadi baik, maka dia akan faham dengan ilmu agama, dia akan ahli dalam ilmu fikih, faham dalam ilmu agama. Mafhum mukhalafahnya, lawanannya adalah siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah jadi orang baik, berarti orang jahat, maka dia bodoh dalam agama. Yufaqihu fid itu artinya paham agama. Kebalikan paham apa ya? Yujahilu fiddin, maka Allah akan jadikan dia bodoh. Jahil. Jahil itu bahasa Arab zaman jahiliyah. Kalau orang zaman sekarang apa ya? Ya bodoh. Nah, jadi kalau ada orang di pesantren bertahun-tahun di pesantren nih, tapi nggak pintar-pintar. Belajar cara salatnya salah, cara wudunya salah, cara istinjanya salah, cara nyuci bajunya salah. Berarti orang itu tidak dijadikan oleh Allah jadi orang yang baik. Dia telah disesatkan oleh syaitan. Ini Allah nih kasih jalan nih. Ini belajar fikih supaya kamu paham, ngerti agama. Lah dia bertahun-tahun di pesantren, nggak ngerti apa-apa. Apa berarti ini? Berarti orang itu ditakdirkan bukan jadi orang baik. Nah, bukan temannya malaikat, temannya syaitan jadinya. Nah, sekarang kamu pikirkan, apa yang kamu dapat belajar di pesantren? Kira-kira jadi baik kah, jadi jahat? Tahu nih hukumnya, pacaran haram, lah dia langgar, kan berarti bodoh itu manusia. Bodoh tidak? Bodoh. Tahu nih tidak baik malah dia lakukan, berarti bodoh itu manusia. Kalau bodoh itu bukan temannya malaikat. Allah benci orang yang bodoh. Wala takum minal jahilin, kata Allah. Jangan jadi orang bodoh. Jangan jadi orang bodoh. Jangan. Nah, jadi kelebihan orang belajar ilmu fikih itu adalah apabila dia paham dengan agama, berarti orang itu dikehendaki oleh Allah jadi orang yang baik. Tapi kalau nggak ngerti agama atau ngerti tapi pura-pura nggak ngerti, itu berarti orang itu orang bodoh, dan orang bodoh dibenci sama Allah. Nah, jadi orang yang tidak paham agama berarti orang itu tidak dikehendaki oleh Allah jadi orang baik. Lanjut, habiskan. Dan pengambilannya fikih diambil dari Quran, Sunnah, Jamaah, dan Qiyas. Nah, 4 dasar itu ilmu fikih itu diambil dari 4 dasar tadi. Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas. Baca di bawahnya. Dengan ini barangkali salahnya orang yang mengatakan bahwa ilmu fikih semata-mata pendapat manusia atau ahli ulama saja, karena sebenarnya fikih itu diambil dan disusun dari Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Qiyas pun harus berdasar atas Quran dan hadis, sebagaimana diketahui oleh tiap-tiap orang yang mempelajari ilmu ushul fikih. Jadi kalau ada orang yang beranggapan ilmu fikih itu adalah pendapat ulama, bukan. Fikih itu bukan pendapat ulama. Fikih itu dihasilkan, diambil dari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Setelah diteliti oleh ulama, baru timbullah hukum. Jadi bukan pendapat ulama, tapi dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas
setelah ditimbang-timbang baru ulama ini memfatwakan ini hukumnya, ini dasarnya, dan itu pun melihat situasi dan kondisi. Hukum bisa berubah ya tadi itu, hukum tadi bisa berubah melihat situasi dan kondisi. Paham gak kira-kira? Nah, kalau nggak tahu hukum, nggak tahu ambilan dasarnya, semraut jadinya. Nah, lanjut terakhir. 10 dasarnya atau yang diperbincangkannya. Kalimat-kalimat yang mengandung hukum langsung atau tidak langsung, seperti kita katakan zikr itu wajib atau wudu itu syarat salat. Nah, jadi masailnya pelajaran ilmu fikih nanti yang dibicarakan itu adalah kalimat-kalimat yang mengandung hukum, pembahasan hukum. Pokoknya intinya pembahasan hukum saja, yang langsung atau yang tidak langsung. Salat umpama, orang salat itu tidak boleh langsung salat, tapi harus ada sebelumnya. Apa itu sebelumnya? Berwudu lebih dahulu. Berwudu juga nggak bisa langsung salat, harus bersih daripada hadas besar. Ada orang tadi malam junub, lalu dia apa? Lalu dia cuma berwudu, kemudian dia salat, sah nggak salatnya? Tidak sah. Kenapa? Karena dia belum mandi junub. Dia mandi junub, dia juga berwudu, tapi pakaiannya benajis, badannya benajis, tempatnya benajis, sah nggak salatnya? Tidak sah. Oh masya Allah, dia berwudu, mandi junub, badan, pakaian, tempatnya semuanya bersih, rapi, tidak ada najis. Tapi ketika istinja salah, sembarangan istinjanya, pakai air yang mustakmal kah, pakai air yang mutaghayyir kah, pakai air yang mutanajis kah? Kira-kira sah nggak istinjanya? Tidak sah. Istinjanya tidak sah, otomatis sampai ke salatnya juga tidak sah. Oh, salat dia, wudu dia, beristinja dia, benar semuanya, pakai baju, badan, pakaian, tempat bersih, semuanya rapi. Tapi salatnya sembrono. Akbar, akbar. Apa ini? Walaupun dia wudu, walaupun badan pakaiannya bersih, tapi salatnya sembrono. Akbar, apa ini? Maka ibadah yang seperti itu tertolak, alias ibadahnya tidak sah. Nah, rentetan ini yang langsungkah atau yang tidak langsung itu berentet, semuanya harus rapi. Makanya orang belajar ilmu fikih itu dimulai dari bab taharah. Apa taharah itu? Bersuci. Itu awal dari semuanya. Karena taharah ini nanti akan terus terpakai kalau dia sholat sampai selesai sholat. Kalau taharahnya salah, ke atasnya pun juga salah. Fahimtum? Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu.